Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Shalom Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Puji syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa karena telah memberikan nikmat kesehatan, sehingga pada kesempatan kali ini kita dapat berkumpul bersama dalam proses pembelajaran online pada mata kuliah Kewirausahaan 1 yang diampu oleh Bapak Dr. Iswadi MPD. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih kepada yang terhormat Bapak Dr. Iswadi MPD selaku dosen pengampu mata kuliah Kewirausahaan 1 dan juga teman-teman sekalian yang mengikuti mata kuliah ini. Perkenalkan, saya Eka Sabila Ayu Mutia dari kelompok 6 yang bertugas sebagai moderator dan akan membimbing jalannya diskusi kali ini. Berikut adalah anggota kelompok saya yakni AA Sulaiha dan Eka Aprilianti. Dan adapun topik yang akan kami bahas pada diskusi kali ini yaitu leadership. Sedangkan rangkaian acara yang akan kita lewati adalah yang pertama pembukaan, kedua penyampaian dan penyajian materi, ketiga tanya jawab, dan yang terakhir penutup. Baiklah teman-teman sekalian, langsung saja kita mulai ke sesi yang pertama yaitu pembukaan. Marilah kita mengucapkan basmalah bersama-sama. Bismillahirrohmanirrohim. Selanjutnya, saya serahkan kepada AA Sulaiha dan Eka Aprilianti untuk penyampaian dan penyajian materi. Baiklah, yang pertama di sini ada pengertian leadership. Menurut ahli, leadership menurut Maxwell dalam Muhammad Burso 2018 adalah suatu kehidupan yang memberikan pengaruh untuk kehidupan orang lain. Jadi, leadership itu merupakan suatu yang melekat pada diri seorang pemimpin yang berupa sifat-sifat tertentu seperti kepribadian atau personality, kemampuan atau ability, dan juga kesanggupan atau capability. Selanjutnya ada pengertian leadership menurut umum. Secara umum, leadership merupakan sebuah kemampuan yang dapat membentuk individu yang kuat dan tangguh untuk memberikan motivasi pada sekelompok orang agar mampu bertindak dan bekerja sama demi mencapai tujuan bersama. Dalam perspektif dunia bisnis, usaha yang dilakukan dalam kepemimpinan ini berarti mengarahkan segala sumber daya manusia yang ada ke dalam strategi yang tepat untuk memenuhi kebutuhan dan tujuan perusahaan. Jadi, kepemimpinan diisi oleh para pemimpin yang penuh dengan inspirasi hebat, visioner, dan juga mampu menjalankan tanggung jawabnya sebagai pengarah aksi. Selanjutnya yaitu ada asas leadership. Pertama yaitu ada kemanusiaan. Kemanusiaan di sini yaitu mengutamakan sifat-sifat kemanusiaan berupa bimbingan manusia oleh manusia untuk mengembangkan potensi individu demi tujuan bersama. Yang kedua ada efisien. Efisiensi teknis maupun sosial yang berkaitan dengan terbatasnya sumber-sumber materi dan jumlah manusia atas prinsip penghematan, adanya nilai-nilai ekonomi, serta asas-asas manajemen modern. Yang terakhir yaitu ada kesejahteraan dan kebahagiaan yang lebih merata untuk menuju pada level kehidupan yang lebih tinggi. Selanjutnya ada kriteria leadership. Yang pertama, integritas. Kualitas tertinggi dari kepemimpinan yang ideal adalah integritas. Integritas menunjukkan konsistensi. Pemimpin menetapkan sebelumnya akan menjadi seperti apa dirinya, tidak peduli bagaimana keadaannya, dan melakukan apa yang telah ditetapkannya. Yang kedua, menginspirasi. Pemimpin mampu menginspirasi banyak orang dengan memberikan contoh-contoh terbaik seperti sikap positif dalam meresponi segala sesuatu, termasuk di dalamnya cara berpikir, berperasaan, dan kecenderungan dalam mewujudkan kehendaknya. Yang ketiga, mampu berkomunikasi dengan baik. Pemimpin yang ideal adalah mereka yang mampu mengkomunikasikan visi dan misi dengan baik, bahkan memiliki strategi komunikasi yang efektif. Umumnya dilakukan dengan membangun hubungan secara pribadi terlebih dahulu, sehingga mampu mengenali serta memahami diri dari masing-masing anggota. Yang keempat, mampu mengambil keputusan. Dalam pengambilan keputusan, seorang pemimpin juga tidak segan untuk berdiskusi dengan anggotanya agar dapat banyak pilihan solusi untuk pertimbangan. Hal ini karena pemimpin perlu cerdas menganalisis permasalahan dan tepat dalam pengambilan keputusan untuk mencapai kesuksesan bersama. Yang kelima, kreatif dan inovatif. Pemimpin yang memiliki kreativitas berupa kemampuan untuk
mengembangkan ide-ide baru dan menemukan cara-cara baru dalam memandang masalah menjadi peluang. Sedangkan inovasi merupakan kemampuan untuk menerapkan solusi-solusi kreatif terhadap masalah dan peluang guna menumbuhkan usaha. Oleh sebab itu, pemimpin harus kreatif dan inovatif untuk dapat terus bersaing di era modern ini. Yang keenam, ada akuntabilitas. Pemimpin ideal seharusnya siap menerima lebih banyak kritikan atas kesalahan daripada pujian atas keberhasilan, karena tujuan utama akuntabilitas adalah untuk memperbaiki kinerja kepemimpinan. Ketujuh, ada percaya diri dan optimis. Percaya diri ini bisa meliputi kesiapan dalam mengambil keputusan serta kesediaan mengambil resiko. Seorang pemimpin perlu mengembangkan rasa percaya diri sehingga optimis atas tanggung jawab yang diberikan kepadanya. Yang kedelapan, kecerdasan emosional. Kecerdasan emosional merupakan kemampuan seseorang untuk mengenali emosi diri, mengelola emosi, memotivasi diri sendiri, mengenali emosi orang lain atau empati, dan kemampuan untuk membina hubungan dengan orang lain. Pemimpin yang cerdas secara emosi akan mengedepankan rasionalitas dalam mengambil keputusan. Yang kesembilan, semangat yang tinggi. Seorang pemimpin yang memiliki semangat yang besar dan sedikit keterampilan selalu lebih unggul daripada pemimpin yang memiliki keterampilan besar namun tidak bersemangat. Itulah sebabnya mengapa para pemimpin yang bersemangat terlihat begitu efektif. Yang ke-10, ada kepercayaan atau amanah. Kepercayaan merupakan landasan dari kepemimpinan. Untuk membangun kepercayaan, seorang pemimpin haruslah menjadi teladan dalam kemampuan, koneksi, dan karakter. Apabila seorang pemimpin gagal dalam karakter, dapat menghancurkan kepercayaan. Karena karakter memungkinkan kepercayaan, dan kepercayaan memungkinkan adanya kepemimpinan. Yang ke-11 ada tanggung jawab. Pemimpin melaksanakan tugas dengan bekerja keras, bersedia melakukan apapun yang diperintahkan untuk menyelesaikan pekerjaan tanpa memprotes bahwa itu bukan tugasnya, sehingga memungkinkannya optimal dalam menyelesaikan tugas. Yang ke-12 ada disiplin diri. Pemimpin menentukan apa yang benar-benar menjadi prioritas dan kemudian menindaklanjuti hal yang penting tersebut. Dengan adanya disiplin diri, maka segala sesuatu akan lebih terorganisir. Yang ke-13 ada prioritas. Pemimpin sejati adalah mereka yang mengutamakan kepentingan bersama atau orang lain dibandingkan dengan kepentingan dirinya sendiri. Selain itu, dengan adanya prioritas, menjadikan tujuan lebih jelas. Yang ke-14 ada transparansi. Salah satu cara terbaik untuk menjaga kepercayaan anggota adalah dengan transparansi, berupa adanya sikap terbuka terhadap akses informasi yang penting kepada seluruh anggota, menjadi kunci untuk dapat memimpin dan memberi rasa aman kepada semua orang yang dipimpin. Yang ke-15, memperlakukan orang lain dengan baik. Pemimpin harus mempunyai kemampuan memperlakukan orang lain dengan baik, terutama anggotanya, dengan memberi rasa hormat, tidak hanya ingin didengarkan tetapi juga mau mendengarkan. Akan tetapi, di samping itu, pemimpin dapat berlaku tegas tanpa melukai harga diri anggotanya. Yang terakhir, ada berani mengambil resiko. Dengan berani mengambil resiko, seseorang bisa keluar dari zona nyamannya. Kemudian mereka bisa menemukan hal-hal luar biasa berupa peluang yang selama ini tidak dilihatnya. Dan karena keberanian ini, seorang pemimpin mampu bersiap menghadapi kemungkinan terburuk seperti kegagalan. Demikian presentasi kelompok kami. Mari kita ucapkan Alhamdulillah bersama-sama. Alhamdulillah. Saya selaku moderator mohon maaf atas kekurangannya dan terima kasih untuk perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.